Hai semua, kembali lagi bersama saya, Bu Amel, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang teks cerita fantasi. Materi ini biasa ada pada materi kelas 7 SMP. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembelajarannya. Cerita fantasi ini merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting ya untuk melatih kreativitas. Nah, di sini berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Fantasi itu terbagi menjadi dua. Ada fantasi aktif dan ada fantasi pasif. Fantasi aktif ini dikendalikan oleh akal, pikiran, dan kemauan kita, ya. Contohnya yang termasuk ke dalam fantasi aktif ini adalah ada perancang busana atau desainer, kemudian juga ada penulis yang mencurahkan kreativitasnya melalui bentuk tulisan, ya. Kemudian ada juga pelukis yang mencurahkan, yang menuangkan ide gagasannya, ya. Kreativitasnya, fantasinya dalam bentuk lukisan. Nah, yang namanya fantasi ini juga tidak hanya ada yang aktif, tetapi ada yang pasif juga. Salah satu bentuk yang pasif adalah yang sering kalian lakukan, yaitu melamun. Ya, melamun saat pembelajaran dimulai. Nah, itu disebut dengan berfantasi secara pasif. Suatu cerita fantasi ini memiliki ciri-ciri umum, ya. Ciri-ciri umumnya antara lain adanya terdapat unsur keajaiban. Karena dia fantasi, karena dia khayalan, maka terdapat adanya satu keajaiban atau satu kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita ya sangat terbuka terhadap daya hayal. Karena cerita fantasi ini berkaitan dengan daya hayal, maka sangat terbuka sekali terhadap daya hayal. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, ya, menggunakan berbagai latar. Contohnya adalah terdapat lintas waktu, lintas ruang di sana. Kemudian yang keempat adalah tokoh yang ditampilkan memiliki kesaktian. Tadi kembali lagi, karena fantasi, karena hayalan, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh yang diperankan di sana memiliki kesaktian-kesaktian yang kadang di luar logika kita, ya, atau sesuatu yang ajaib gitu. Contohnya seperti ada orang bisa terbang, ya. Kemudian ada ikan bersayap. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang kelima ini bersifat fiksi atau hayalan semata. Betul, karena yang namanya fantasi melibatkan hayalan, maka ini jelas di dalamnya hanya hayalan-hayalan saja gitu. Hanya yang bersifat hayalan atau kadang-kadang di luar logika kita. Kemudian yang keenam di sini bahasa yang digunakannya variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, ya. Biasanya di sana di dalam cerita fantasi ini tidak menggunakan bahasa baku, ya, tidak menggunakan bahasa baku, tetapi menggunakan bahasa pergaulan, bahasa keseharian, biasanya seperti itu. Cerita fantasi ini pada dasarnya tergolong ke dalam teks naratif, ya, yang isinya hanya fiksi semata atau hayalan-hayalan semata. Nah, jika membaca sebuah cerita fantasi ini, Anda akan menemukan hal-hal menarik di dalamnya. Hal-hal yang menarik tersebut terdapat di dalam unsur-unsur pembangun cerita. Masih ingat kalian tentang unsur-unsur pembangun cerita itu apa aja? Ini sudah sering kali dibahas di dalam materi yang berkaitan dengan teks cerita, ya. Nah, unsur-unsur intrinsik itu, unsur-unsur pembangun cerita itu kan ada dua, ya, ada unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Tapi kali ini kita akan bahas tentang unsur intrinsiknya saja. Unsur-unsur intrinsik itu terdiri dari, masih ingat, yang pertama adalah tema, kemudian tokoh dan perwatakan,
kemudian ada latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Ya, tema merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita atau narasi. Nah, untuk mengetahui tema suatu cerita fantasi ini, Anda harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam cerita. Yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh dan perwatakan di sini adalah yang dimaksudnya ada tokoh cerita, tokoh-tokoh tersebut yang akan menjadi pusat cerita, ya, atau pelaku cerita. Kemudian dan penokohan atau perwatakan ini merupakan karakter dari tokohnya, ya, karakter dari tokohnya. Nah, dalam cerita fantasi ini tokoh yang dimunculkan umumnya merupakan manusia, binatang, dan objek lainnya. Misalnya ada peri, ada dewa-dewa, ada makhluk ajaib, ada binatang bersayap bisa berenang dan bisa terbang misalnya, ya. Nah, berdasarkan perwatakannya, tokoh ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah protagonis, kemudian yang kedua adalah ada tokoh antagonis, kemudian yang terakhir ada tokoh tritagonis. Nah, apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis di sini merupakan tokoh yang mendukung jalannya cerita, ya. Tokoh ini berwatak baik, jadi tokoh yang baiknya, ya. Kemudian yang kedua adalah ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan tokoh dari penentang cerita. Tokoh ini berwatak jahat, ya. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh pembantu, ya, baik untuk yang baik dengan yang jahat, atau tokoh pembantu dari tokoh protagonis atau tokoh pembantu dari tokoh antagonis. Dalam cerita fantasi ini penokohan umumnya digambarkan sebagai analitik, ya, dan dramatik bersama-sama di sini. Teknik analitik ini adalah teknik yang menggambarkan tokoh secara langsung dan tidak berbelit-belit. Jadi langsung to the point saja, ya. Sementara itu teknik dramatik ini merupakan teknik penokohan secara tidak langsung, biasanya dijelaskan melalui dialog-dialog seperti itu, ya. Yang ketiga dari unsur intrinsik ini adalah latar, ya. Latar ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada latar waktu, latar ruang, dan latar suasana terjadinya cerita tersebut. Kemudian pada teks narasi, unsur latar berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, diantaranya adalah latar tempat. Latar tempat ini berkaitan dengan latar waktu dan latar suasananya dalam suatu cerita fantasi. Kemudian yang keempat ada alur. Alur ini merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks cerita fantasi. Tahapan-tahapan dalam alur ini antara lain adanya dimulai dari perkenalan, ya. Kemudian penampilan masalah, kemudian ada klimaks, kemudian ada anti klimaks, dan terakhir ada peleraian atau penyelesaian masalah. Kita bahas satu persatu, ya. Mulai dari perkenalan. Perkenalan ini yaitu memperkenalkan tokoh utamanya. Biasanya di sana ada perkenalan tokohnya siapa, kemudian latarnya bagaimana. Kemudian di sana yang kedua penampilan masalah. Penampilan masalah ini tokoh utamanya ini mulai mengalami permasalahan. Kemudian yang ketiga ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak ketegangan dari masalah itu, ya. Puncak ketegangan dari konflik. Kemudian setelah munculnya konflik dan pecah di sana dan muncul adanya anti klimaks atau ketegangan yang menurun. Mulai di sana muncul adanya solusi-solusi, ya. Terakhir ada pelerai atau penyelesaian. Penyelesaian ini yaitu konflik yang dihadapi tokoh utamanya bisa selesai. Nah, bagian akhir ini biasanya dibagi menjadi 3, ya. Ada happy ending,
ada sad ending dengan ada diserahkan lagi kepada penontonnya. Ada happy ending itu maksudnya adalah penyelesaiannya dengan cara bahagia, dengan tokoh-tokohnya bahagia, senang ya. Kemudian ada sad ending. Sad ending ini tokohnya menangis, menderita seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dikembalikan lagi kepada si penontonnya atau si pembacanya dengan cara biasanya ceritanya masih gantung, masih belum selesai seperti itu. Yang kelima ada sudut pandang ya. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang memosisikan dirinya dalam cerita yang ditulis. Dalam cerita fantasi ini sudut pandang yang umumnya digunakan pengarang adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi si pengarang serba tahu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan kehidupan atau motivasi ya yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Nah, maksud dari amanat yang disampaikan ini adalah agar pembaca dapat menjadikan amanat yang diberikan itu sebagai pelajaran hidup. Nah, materi kita sudah selesai untuk bahasan pertamanya. Tugasnya adalah silahkan kalian cari satu cerita fantasi bebas dari mana saja ya, kemudian bisa ditulis, bisa kalau mau ditulis, atau seandainya di print juga bisa ya cerita fantasinya. Kemudian silahkan kalian analisis cerita fantasi yang kalian dapat itu berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Tadi berdasarkan tema, tokoh, perwatakan, amanat, kemudian latar dan sudut pandang. Ya, materi kita untuk kali ini itu saja dulu. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.